Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, pada kesempatan hari ini kita akan eh, melanjutkan pertemuan ke materi keempat, mata kuliah penginderaan jauh dan geomorfologi, yaitu dengan topik geologi foto, teman-teman. Oke, pada pertemuan geologi foto kali ini kita akan memahami pendekatan dari penginderaan jauh yang penting dalam memahami kondisi geologis suatu wilayah. Nah, fotogeologi ini teman-teman memanfaatkan foto udara atau citra satelit untuk menginterpretasi berbagai fenomena geologi di permukaan bumi. Metode ini berkembang yang perkembangannya sangat pesat sejak teknologi fotografi ataupun satelit itu mulai digunakan secara meluas dalam pemetaan geologi. Dengan bantuan citra tersebut, para geologis itu dapat mengamati pola, struktur di permukaan maupun bentang alam, serta hubungan antar topografi dan litologi tanpa harus langsung turun ke lapangan. Dalam konteks geologi dan pertambangan, teman-teman ya, fotogeologi ini memiliki peranan yang sangat strategis. Metode ini bisa digunakan pada tahap awal, pada tahapan eksplorasi untuk mengidentifikasi area mana berpotensi mengandung mineralisasi maupun sumber daya geologi lainnya. Nah, dengan analisis citra yang baik, seorang geologis tentunya dapat mengenali indikator struktur geologis seperti sesar, lipatan, maupun lineamen yang berperan dalam jalur mineralisasi. Untuk learning outcomes pada pertemuan kali ini yaitu ada 5 teman-teman. Yang pertama, kalian mampu menginterpretasi unsur geomorfologi pada foto udara ataupun citra satelit. Yang kedua, mengidentifikasi struktur geologi baik sesar, lipatan maupun lineamen pada interpretasi visual. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara pola topografi, drainase, dan litologi. Yang keempat, menggunakan prinsip patologi geologi untuk eksplorasi mineral dan sumber daya geologi lainnya. Dan yang terakhir, mengintegrasikan interpretasi geologi foto dengan data GIS dan remote sensing modern. Apa sih patogeologi itu, teman-teman? Patogeologi itu dapat didefinisikan seperti ini, teman-teman. Jadi dia sebagai analisis kondisi geologi menggunakan foto. Jadi baik foto udara hasil dari drone ataupun citra satelit untuk mengidentifikasi bentuk permukaan bumi dan juga struktur geologi yang ada di permukaan dan juga di bawah permukaan. Nah, dengan menggunakan citra tersebut, geologis itu dapat menginterpretasi terhadap berbagai fitur yang terlihat pada permukaan bumi, seperti misalkan pola topografi, kemudian pola aliran sungai, kemudian juga bisa melihat bentukan lahan, juga struktur geologi. Dan metode ini merupakan bagian dari penginderaan jauh yang memanfaatkan informasi dari secara visual dari citra untuk memahami proses geologi yang terjadi di suatu wilayah. Nah, tujuan utama dari penggunaan fotogeologi ini adalah yang pertama adalah memetakan litologi, kemudian mengidentifikasi struktur geologi, memahami geomorfologi, dan juga dalam upaya mendukung eksplorasi sumber daya alam ataupun sumber daya geologi lain ya teman-teman. Dengan kata lain, patogeologi ini membantu kita memperoleh gambaran secara umum gitu ya di awal mengenai kondisi geologi suatu wilayah sebelum kita melakukan penelitian secara langsung di lapangan secara lebih detail. Jadi uh, tetap harus ke lapangan teman-teman, dan patogeologi tidak meniadakan dari kunjungan ke lapangan atau pengecekan langsung ke lapangan, atau istilah lainnya adalah ground truth atau ground check seperti itu. Nah, mengapa fotogeologi ini dikatakan penting, teman-teman? Jadi fotogeologi ini menjadi sangat penting dalam eksplorasi terutama karena memberikan banyak keuntungan dibandingkan metode konvensional lainnya yang hanya mengandalkan survei lapangan. Jadi salah satu keuntungannya teman-teman dari segi waktu, kita dapat mereduksi waktu. Kita tanpa survei langsung ke lapangan, kita bisa mengetahui atau membatasi area yang akan menjadi target kita. Kemudian juga cakupannya yang luas, regional yang luas, bisa kita tanpa harus kita ke lapangan, kita bisa memetakan cakupan area yang luas, bahkan dalam ratusan kilometer dapat dianalisis sekaligus. Kemudian juga hal ini juga memungkinkan kita untuk mengeksplorasi area yang lebih sulit dijangkau atau diakses, teman-teman. Kemudian juga fotogeologi mampu mendeteksi pola regional yang sangat luas. Salah satu citra satelit juga mencakup area yang cakupannya hingga ratusan kilometer persegi, sehingga memudahkan identifikasi dalam pola geologi.
Kemudian juga metode ini bisa diintegrasikan dengan teknologi yang modern, misalkan tadi ada GIS, remote sensing, atau bahkan UAV atau drone gitu teman-teman. Integrasi tersebut memungkinkan kita dalam menganalisis geologi lebih lanjut gitu ya, atau lebih detail dan serta akurat, serta membantu mengambil keputusan di akhir dalam kegiatan eksplorasi mineral dan perencanaan. Kemudian elemen interpretasi lanjutan dalam hal ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada relief, yang kedua ada drainage pattern, kemudian lineament, landform association, dan vegetation anomaly. Nah, relief ini menunjukkan perbedaan ketinggian permukaan bumi yang sering berkaitan dengan ketahanan batuan terhadap erosi. Kemudian pola drainase memberikan petunjuk mengenai struktur geologi dan jenis batuan yang menyusun suatu wilayah. Lineament merupakan fitur linear yang sering mencerminkan keberadaan sesar atau rekahan. Dan selain itu asosiasi landform gitu ya, atau bentukan lahan itu membantu kita memahami hubungan antara topografi dan juga litologi. Dan sedangkan anomali vegetasi ini mampu menunjukkan kepada kita adanya perubahan kondisi geologi tertentu atau kimia dari tanah di suatu area. Dengan menggabungkan semua elemen ini tentunya teman-teman kita mampu menginterpretasi geologi yang lebih komprehensif dan juga citra udara maupun dari citra udara maupun citra satelit. Nah, ini merupakan ilustrasi dari relief, kemudian drainage pattern, landform association, lineament, dan juga vegetation anomaly. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada slide ini kita masuk ke jenis pola aliran drainase. Yang pertama dendritik, yaitu menunjukkan pola aliran yang berkembang pada batuan yang sifatnya relatif homogen teman-teman, atau tanpa kontrol struktur yang kuat, sehingga aliran sungai ini bisa bercabang menyerupai ranting pohon. Nah, sedangkan trellis itu dikontrol oleh lipatan ataupun struktur yang paralel, sehingga aliran sungai itu mengikuti arah dari struktur tersebut. Sedangkan rektangular itu kontrol sesar yang kuat gitu ya teman-teman ya, sehingga aliran sungai itu membentuk sudut-sudut yang tajam. Dan yang terakhir pola radial itu merupakan pola yang berkembang pada daerah gunung api, di mana aliran sungai itu mengalir dari elevasi yang tinggi gitu ya, kemudian ke elevasi yang rendah, atau dari pusat gitu ya ke pusat ketinggian. Nah, pola aliran ini tentu membantu kita memahami struktur bawah permukaan dan juga interpretasi geologi secara regional. Ini merupakan ilustrasi dari dendritik, trellis, kemudian rektangular, dan juga radial. Kemudian identifikasi struktur geologi, teman-teman. Struktur geologi itu sudah pernah kita pelajari di mata kuliah geologi struktur, merupakan salah satu aspek penting dalam identifikasi analisis citra penginderaan jauh. Nah, ditunjukkan bahwa beberapa struktur geologi seperti sesar, lipatan, kekar, lineament itu dapat dikenali melalui pola tertentu yang terlihat pada citra ataupun foto udara. Meskipun struktur tersebut kita tidak selalu terlihat secara langsung, tapi keberadaan dapat diindikasikan dengan berbagai perubahan morfologi maupun pola topografi yang ada secara visual kita bisa lihat. Nah, beberapa ciri visual yang kita bisa indikasikan atau identifikasi struktur geologinya antara lain adalah perubahan pola drainase, kemudian lembah yang lurus, kemudian offset sungai atau pergeseran dari sungai. Selain itu juga perubahan warna dari vegetasi atau tone gitu ya pada citra dapat memberikan petunjuk mengenai adanya batas litologi ataupun perubahan dari zona struktur. Nah, dengan menggabungkan semua ciri-ciri dari visual ini, kita sebagai seorang geologis kita dapat menginterpretasikan keberadaan struktur geologi yang mungkin berperan dalam pembentukan bentang alam maupun proses mineralisasi. Ini merupakan contoh ilustrasi identifikasi struktur geologi tadi ya, berdasarkan offset sungai, lipatan, lineament, kemudian ada kekar. Kemudian analisis lineament. Lineament adalah teman-teman salah satu fitur yang penting dalam fotogeologi. Secara umum lineament itu didefinisikan sebagai fitur linear pada permukaan bumi yang mencerminkan struktur geologi di bawahnya. Jadi lineament itu bisa terbentuk akibat proses geologi, misalkan sesar, rekahan ataupun geologi serta zona shear, teman-teman. Nah, pada citra satelit, lineament itu biasanya terlihat jelas pada garis lurus memanjang yang dapat berupa lembah, punggungan, maupun perubahan vegetasi secara tegas. Nah, dalam analisis geologi, identifikasi lineament itu penting, teman-teman, untuk mengidentifikasi atau berkaitan dengan jalur pergerakan fluida geologi yang seperti misalkan adanya aliran air, fluida atau fluida hidrotermal. Oleh karena itu, teman-teman, lineament ini sering menjadi indikator penting atau indikasi dalam eksplorasi mineral, terutama untuk zona mineralisasi yang dikontrol oleh struktur geologi. Misalkan nih ada precious metal, misalkan sebut saja emas atau tembaga atau Cu gitu ya, merupakan menggunakan metode identifikasi lineament ini dapat dilakukan melalui interpretasi visual dari suatu citra. Nah,
Misalkan contoh menggunakan analisis hillshade dari DEM gitu juga bisa ya teman-teman. Kemudian menggunakan teknik analisis citra seperti edge detection juga bisa dengan kombinasi semua kombinasi itu juga menjadikan apa namanya analisis Lyman menjadi lebih powerful atau lebih detail dan lebih akurat tentunya. Nah ini analisis Lyman yaitu analisis secara visual, hillshade DEM, kemudian edge detection. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada slide ini tunjukkan bagaimana beberapa metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi lineawan pada citra penginderaan jauh. Lineawan dapat dikenali teman-teman melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah analisis visual langsung dari citra, dan juga tadi ada hillshade, DEM gitu ya, dan pengolahan edge detection. Nah, sedangkan interpretasinya yaitu bisa dikenali melalui tekstur permukaan, kemudian ada pola erosi, relief topografi, dan juga pola vegetasi. Nah, sebagai contoh batuan yang keras misalkan granit teman-teman atau basalt biasanya terbentuk dari relief yang kasar atau punggungan yang tajam karena dia lebih tahan terhadap erosi gitu ya. Sebaliknya batuan yang lebih lunak gitu ya, seperti batuan lempung atau batuan sedimen lainnya itu terbentuk pada lembah yang lebih luas atau topografi yang relatif lebih halus. Nah, selain itu juga jenis vegetasi yang tumbuh di suatu wilayah juga dapat memberikan indikasi mengenai kondisi geologi yang ada di sekitarnya. Kemudian sifat tanah juga yang berkembang di atas uh, batuan juga ya, kondisi geologinya bisa ditentukan atau diinterpretasikan. Oleh karena itu, kombinasi antara topografi, kemudian tekstur permukaan, kemudian vegetasi itu sangat membantu dalam interpretasi litologi suatu citra. Nah ini teman-teman, ilustrasi mengenai litologi melalui karakteristik fisik dan lingkungan. Jadi ada tekstur, pola erosi, relief topografi, dan juga vegetasi. Kemudian apa sih hubungan geomorfologi dan juga litologi teman-teman di dalam konteks geomorfologi dan juga geologi. Jadi geomorfologi merupakan studi yang memahami gitu ya bentuk permukaan bumi dan juga proses membentuknya. Nah, dalam konteks fotogeologi, analisis geomorfologi ini sangat penting karena bentukan lahan itu sangat mencerminkan bagaimana kondisi geologi yang sebelumnya terbentuk atau yang menyusunnya gitu ya. Dengan mengamati bentukan lahan seperti punggungan, lembah, pletu gitu ya, dan dataran, kita dapat memperoleh informasi mengenai jenis batuannya, teksturnya, kemudian strukturnya, serta proses geologi yang terbentuk di masa lalu. Nah, sebagai contoh, misalkan punggungan yang tajam tadi ya sudah saya sampaikan juga di slide sebelumnya, itu lebih resisten terhadap erosi, sedangkan lembah yang relatif landai itu tidak lebih mudah gitu ya lebih mudah kena erosi gitu. Kemudian misalkan plateau itu lebih sering terbentuk pada lapisan sedimen yang relatif horizontal atau pada aliran lava yang luas gitu. Nah, dengan demikian analisis geomorfologi ini tidak hanya membantu kita memahami bentuk permukaan, tetapi juga menjadi indikasi penting gitu ya mengenai sejarah geologi suatu wilayah. Oleh karena itu juga teman-teman, geomorfologi dan juga geologi jadi salah satu dasar penting dalam interpretasi geologi yang harus kita pelajari. Nah, fotogeologi juga dalam erat kaitan dengan eksplorasi bahan galian ini tentu memungkinkan para geologi untuk mengidentifikasi area yang memiliki potensi mineralisasi berdasarkan citra penginderaan jauh. Jadi beberapa hal yang bisa digunakan atau beberapa hal yang mengindikasikan misalkan adanya keberadaan zona struktur, kemudian pola lineamen, kemudian serta terjadi adanya indikasi dari indikasi alterasi hidrotermal. Nah, dalam banyak kasus teman-teman, misalkan eksplorasi mineral gitu ya, struktur geologi seperti sesar, rekahan gitu ya teman-teman, berperan serta dalam jalur pergerakan fluida hidrotermal yang membawa mineral-mineral logam. Oleh karena itu misalkan identifikasi zona struktur itu menjadi langkah penting dalam menentukan target eksplorasi. Selain itu juga fotogeologi juga dapat membantu kita dalam pemetaan zona alterasi yang sering terlihat sebagai perubahan warna di permukaan atau vegetasi pada citra satelit. Dengan menghubungkan semua analisis tersebut, kita pada akhirnya dapat menentukan lokasi mana yang lebih prospektif untuk melakukan survei lapangan dan juga pengoboran eksplorasi. Contoh misalkan di sini ada eksplorasi emas, tembaga, batu bara gitu ya. Bahkan kita bisa melakukan pendekatan multidisiplin dengan menggunakan fotogeologi ini. Kemudian hubungan fotogeologi dan juga remote sensing modern itu apa teman-teman? Jadi seiring perkembangan teknologi teman-temannya kita bisa mengenal citra satelit resolusi tinggi, kemudian adanya drone mapping gitu ya teman-teman, dan juga DEM lidar dan juga machine learning. Nah, selain itu teman-teman, kita bisa memanfaatkan citra satelit tidak hanya resolusi yang rendah tapi resolusi tinggi juga kita bisa manfaatkan teman, yang memungkinkan untuk pengamatan fitur-fitur geologi yang lebih detail. Selain itu juga drone mapping juga bisa untuk menginterpretasi hal-hal
uh, selain struktur juga bisa melakukan pemetaan karena bisa menghasilkan citra dengan resolusi yang juga tidak jauh tidak kalah detail gitu dengan citra satelit. Bahkan DEM LIDAR gitu ya juga bisa memungkinkan analisis topografi gunanya untuk struktur geologi yang lebih akurat gitu dan bentukan lahan yang ini bisa diidentifikasi dengan lebih jelas. Sedangkan pada akhirnya gitu ya ini bermuara kepada machine learning gitu ya untuk deteksi lineamen misalkan itu sangat sangat penting gitu ya atau mendeteksi secara otomatis terutama jika areanya sangat luas. Teknologi ini sangat membantu sekali dan membuat analisis fotogeologi ini bergerak lebih cepat gitu ya, lebih objektif dan juga lebih lebih akurat. Di contohnya gitu ya, perkembangan teknologi eksplorasi sumber daya dari kita akuisisi data, citra satelit, kemudian akuisisi drone mapping, ataupun mendapatkan DEM dan LIDAR, kemudian integrasi teknologi menggunakan machine learning untuk misalkan salah satunya linear detection. Kemudian salah satu alur kerja analisis fotogeologi itu bisa dilakukan beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama misalkan menggunakan yang pertama pengumpulan data citra tadi ya misalkan baik itu dari citra satelit, baik itu menggunakan drone ataupun UAV atau misalkan menggunakan data DEM atau LIDAR gitu ya. Itu tentu semuanya harus dilakukan pre-processing data di mana nanti ada dilakukan koreksi geometrik maupun radiometrik untuk memastikan kualitas citra yang kita akan gunakan itu bagus dan juga akurasinya tinggi. Kemudian baru masuk ke tahapan interpretasi secara visual di mana kita mulai mengidentifikasi berbagai fitur yang ada secara visual gitu ya dari citra tersebut. Misalkan ada pola drainase, kemudian lineamen, dan juga batasan lewi yang terdapat secara visual. Setelah itu baru kita mendigitasi fitur geologi apa saja yang terdapat dan juga bisa dipetakan fitur-fitur geologi itu dalam sistem GIS. Dan juga integrasi tadi baru kita harus verifikasi ulang ke lapangan gitu. Verifikasi langsung ke lapangan memastikan bahwa interpretasi kita yang dibuat itu sesuai dengan kondisi geologi sebenarnya di lapangan. Nah, proses ini harusnya bisa memastikan teman-teman bahwa hasil analisis metodologi itu memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Jadi, analisis secara tidak langsung menggunakan fotogeologi baik data foto udara, citra satelit maupun drone atau LIDAR, kemudian pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan validasi dari proses dari citra foto udara atau metode secara tidak langsung dan juga metode langsungnya adalah validasi ke lapangan langsung seperti itu. Nah ini tahapan workflow analisis fotogeologi teman-teman bisa lihat dari awal tadi ya dari tahapan pengumpulan citra hingga verifikasi lapangan secara langsung. Kemudian kita lanjutkan ke studi kasus sederhana. Jadi studi kasus sederhana jika kita menemui studi kasus sederhana gitu ya. Langkahnya pertama identifikasi lineamen utama teman-teman. Itu paling mudah diidentifikasi dari secara visual citra gitu ya. Kemudian analisis pola drainasenya, aliran pola drainasenya. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi ada beberapa pola aliran drainase juga ya. Kemudian ketiga interpretasi geomorfologi bentang alam atau perubahan apa saja yang ada gitu ya di bentang alam apa saja atau bentukan lahan apa saja yang ada di visualisasi citra tersebut. Yang terakhir adalah menentukan target eksplorasinya yang mana yang paling tepat nih, yang mengandung prospek atau bernilai ekonomis. Kemudian yang prospek adanya zona mineralisasi di visualisasi citra tersebut. Ini contohnya teman-teman ya, contoh dari ilustrasinya. Jadi identifikasi lineamen utama, analisis pola lineamen, interpretasi geomorfologi, kemudian interpretasi geomorfologi, kemudian menentukan target eksplorasi. Ini salah teman-teman. Jadi ada 2 kali tahapan di sini. Tertulis 2 kali tahapan interpretasi geomorfologi, mohon maaf. Kemudian saya juga menyiapkan latihan interpretasi. Jadi saya ingin menyiapkan kalian untuk bisa gitu ya menganalisis secara visual. Jadi saya berikan nanti contoh gitu ya visualisasi citra satelit di mana kalian tugasnya adalah mengamati citra satelit yang pertama, kemudian mengidentifikasi pola alirannya, misalkan pola drainasenya, kemudian lineamen juga batas geologinya. Serta misalkan kalian juga mau menjelaskan bentang alamnya, kemudian target eksplorasinya, target prospektifnya juga bisa. Dan juga membuat interpretasi geologi secara sederhana tentunya di akhir nanti seperti apa. Nah ini contoh dari latihan interpretasi teman-teman, harap diperhatikan dengan seksama teman-teman. Jadi tadi ada langkah-langkah atau prosedural yang harus diambil ketika kita diberikan tugas untuk memvisualisasikan hingga menginterpretasikan dari bentukan litologi bahkan struktur geologi yang ada di permukaan dari visualisasi visual dari citra ini.
Dan yang terakhir, ada kesimpulan teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin menyimpulkan atau merangkum poin-poin yang kita bahas dari materi fotogeologi kali ini. Jadi secara umum fotogeologi itu merupakan metode yang sangat efektif teman-teman untuk memahami kondisi geologi suatu wilayah dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh maupun foto udara. Dan metode ini juga memungkinkan kita untuk menganalisis bentukan lahan, pola drainase, struktur geologi, ataupun batasan litologi, perubahan vegetasi tanpa harus langsung melakukan survei ke lapangan pada tahap awal. Dan petrogeologi ini juga memiliki peran penting dalam eksplorasi sumber daya mineral maupun batu bara gitu ya, karena dapat membantu kita mengidentifikasi zona struktur tadi ya, batas geologi, dan juga indikasi terjadi mineralisasi di mana gitu ya, aliran hidrotermal, kemudian fluida hidrotermalnya di mana itu bisa kita deteksi di awal gitu ya. Nah, dengan seiring perkembangannya teknologi gitu ya, terutama teknologi modern seperti kita satelit resolusi tinggi, drone mapping, kemudian juga integrasi dengan GIS ataupun machine learning gitu ya. Kemampuan analisis ini saya yakin gitu ya bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan juga membuat powerful gitu ya, dan penggunaannya semakin meningkat tentunya di masa mendatang. Oleh karena itu metode ini menjadi salah satu pendekatan utama dalam eksplorasi geologi di masa depan atau geologi modern. Seperti itu teman-teman. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Kalian bisa akses beberapa referensi ini juga untuk memperkaya hazanah keilmuan kalian di lain di luar dari presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada sesi kali ini mengenai geologi foto gitu bisa menambah keilmuan kita, kebermanfaatan kita, dan juga bekal kita, terutama kalian nanti pada saat menjadi seorang geologis yang profesional maupun pada saat sekarang belajar sebagai akademisi. Tentunya ini semoga menjadi awal yang baik tentunya dalam kalian memahami dari awal penginderaan jauh atau foto udara gitu ya, sampai aplikasinya dari geologi foto hingga ke industri nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dalam berucap maupun ada kekurangan dalam saya membawakan materi presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya.